Semua anak laki-laki mengangkat tongkat kayu mereka, mendorong dengan kuat anak laki-laki yang berdiri di tengah kerumunan. Dinding di belakangnya hampir menutup. Dia memohon ampun kepada teman-temannya, tetapi seruannya tidak membangkitkan rasa kasihan. Saat celah di dinding menyempit, anak laki-laki itu hanya bisa mundur ke dalamnya. Ternyata mereka terjebak dalam labirin. Setiap pagi, dinding terbuka, memungkinkan anak-anak laki-laki untuk masuk dan mencari jalan keluar. Namun setelah 3 tahun penuh, tidak ada yang menemukan jalan keluar. Ketika malam tiba, pintu labirin menutup secara otomatis. Setiap bulan, orang baru dikirim ke dalam labirin, dan Thomas adalah pendatang terbaru. Saat pertama kali tiba, nalurinya adalah untuk lari, tetapi tindakannya hanya membuat yang lain tertawa. Thomas mengira celah di dekat dinding adalah jalan keluar, tetapi sesaat kemudian dia didorong ke tanah. Saat roda besar berputar, pintu-pintu berat mulai menutup perlahan. Mustahil membayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang berdiri di sana. Seorang anak laki-laki memberitahu Thomas, setiap malam struktur internal labirin berubah. Juga, raungan monster dapat terdengar dari dalam. Itulah mengapa mereka yang masuk setiap hari untuk mencari jalan keluar dipilih dengan hati-hati, karena tidak mungkin bertahan hidup semalam di dalam sana. Keesokan harinya, Thomas tiba-tiba diserang oleh teman sebaya. Dengan bantuan yang lain, dia berhasil melarikan diri. Mereka menemukan bahwa anak laki-laki yang tiba-tiba gila itu telah disengat oleh monster dan bermutasi. Takdirnya adalah pengasingan paksa. Tetapi tidak lama kemudian, kecelakaan lain terjadi. Kapten yang telah pergi mencari jalan keluar kembali dengan luka parah dan tidak sadar. Saat dinding mulai menutup dengan cepat, tidak ada yang berani maju untuk membantu. Pada saat yang sangat penting, Thomas tanpa ragu melemparkan dirinya masuk. Meskipun dia tidak tahu apa konsekuensi dari memasuki labirin itu. Tak lama kemudian, raungan monster menggema di sekitar mereka. Mereka cepat-cepat menyembunyikan kapten di antara tanaman merambat. Tiba-tiba, bayangan monster muncul, menakutkan teman Thomas yang kemudian melarikan diri. Thomas, yang masih tersembunyi di antara tanaman merambat, mengamankan tali. Tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan monster tersebut. Dia mulai berlari dengan putus asa. Tetapi karena ini adalah pertama kalinya dia berada di labirin, dia tidak tahu harus pergi kemana. Pada saat yang kritis, temannya datang tepat waktu untuk membimbingnya. Namun Thomas, melihat dinding yang bergerak, berhenti tiba-tiba dan berteriak, memprovokasi monster untuk menyerangnya. Makhluk yang marah itu mengejarnya dengan sangat cepat. Temannya yang ada di depan tampak cemas. Keesokan harinya, ketika dinding labirin terbuka, semua orang menemukan bahwa Thomas dan yang lainnya entah bagaimana berhasil bertahan hidup.